Sayyidah Taqiyah Solehah pergi menaiki mobilnya yang dikendarai oleh anaknya untuk pergi membayar pendaftaran haji setelah beberapa bulan. Kemudian, ia pun melihat seorang perempuan di pinggir jalan berdiri dalam keadaan lelah, sedang menggendong anaknya yang sudah berumur 6 tahun sambil menunggu mobil bus. Sayyidah pun menyuruh anaknya untuk berhenti di tempat perempuan tersebut dan memintanya untuk mengantarkan perempuan itu sampai ke tempat yang ia inginkan. Perempuan itu dan anaknya pun naik ke dalam mobil dan berterima kasih pada Sayyidah atas kebaikannya. Dan ia pun memberitahu Sayyidah bahwa ia sedang dalam keadaan sedih serta ingin pergi ke rumah sakit khusus jantung. Sayyidah pun melihat anak laki-lakinya mengelus ibunya dan mencoba untuk menghilangkan kesedihannya dengan cara apapun. Ia pun terus melakukan itu sampai ia melihat senyuman ibunya yang sedang sedih. Anaknya pun bertanya pada ibunya, "Mama, kapan Allah akan mengambilku? Aku sudah lelah disuntik dan diberi obat-obatan." Sayyidah yang mendengar pertanyaan anak tersebut pada ibunya pun merasa syok dan sangat sedih seakan semua tubuhnya menjadi lumpuh. Kemudian ia merasa lebih sedih lagi ketika mendengar ibunya berkata padanya sedangkan air matanya bercucuran. "Tidak, ya anakku, kamu akan melewati ini semua bersama kita dan bersama saudarimu yang sayang padamu dan menunggu kedatanganmu di rumah." Sayyidah pun meminta anaknya untuk menghentikan mobilnya dan turun dari mobil untuk duduk di belakang di samping anak kecil itu. Ia pun berkata pada anak kecil itu sambil tersenyum padanya dan mendudukkan anak tersebut pada pangkuannya. "Kamu anak kecil yang menawan, dan aku akan membuatmu tersenyum gembira." Anak kecil itu pun berkata padanya sambil mengeluarkan air mata. "Dulu aku sangat menawan, tetapi obat-obatan dan jarum suntik merusak bentuk tubuhku." Sayyidah pun mencium tangan anak tersebut sambil mengelusnya sampai ia tersenyum dan tertawa riang. Sambil tersenyum, ia pun melihat ibunya seakan memberi isyarat untuk mengikutinya tersenyum. Kemudian Sayyidah bertanya pada ibunya tentang sakit apa yang dideritanya. Kemudian ibunya pun menjawab, sebenarnya ada sebagian masalah pada jantungnya dan harus segera dioperasi secepat mungkin. Dan jika tidak, ia akan meninggal setelah beberapa bulan seperti yang dikabarkan lebih dari satu dokter. Dan kami sebenarnya kalangan orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai biaya operasi. Dan kami berusaha sebaik mungkin mencari cara untuk mengobatinya dengan obat-obatan sampai Allah memberinya kesembuhan atau sebaliknya. Sayyidah pun terpukul dan sangat bersedih. Setelah berpikir sebentar, Sayyidah pun langsung berkata pada perempuan tersebut, "Kau tidak perlu pergi ke rumah sakit jantung sekarang. Ayo kita pergi ke tempat dokter spesialis saja, dan aku akan menanggung semua biaya operasinya berapapun itu. Insya Allah, anakmu akan sembuh dan bermain bersama lagi dengan saudarinya serta teman-temannya." Ibunya pun tidak percaya apa yang ia dengar barusan. Ia pun berusaha mencium kepala Sayyidah sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi Sayyidah menolaknya dan berkata, "Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keutamaannya menjadikan aku bertemu denganmu dan mengubah perjalananku." Secara langsung Sayyidah dan ibu tersebut pergi ke dokter spesialis dan membayar biaya operasinya. Dokter pun memberitahu bahwa operasinya akan dilakukan pada esok pagi. Sayyidah bersama perempuan itu dan anaknya tersebut kembali ke mobil, dan anaknya Sayyidah mengantarkan ibu dan anaknya tersebut ke rumah mereka. Kemudian ia menjemput ibunya Sayyidah untuk bergegas pulang ke rumah. Dan di tengah perjalanan, anaknya berkata pada Sayyidah, "Betapa agungnya rasa keibuanmu yang telah mengorbankan keberangkatan hajimu karena anak kecil itu yang engkau tidak mengenalnya sebelumnya. Dan engkau lupa akan janji terhadap saudariku yang belum dikaruniai anak selama 5 tahun hingga sekarang. Dan engkau akan mendoakannya di waktu haji supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniainya seorang anak." Sayyidah pun tersenyum dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Dan aku tidak lupa pada saudarimu. Aku telah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya sebelum kita pergi mengantar anak kecil itu ke dokter. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkan doaku." Operasi pun berjalan lancar dan berhasil atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah 1 bulan berlangsung, Sayyidah pun mengetahui bahwa anak perempuannya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehamilannya. Maka bersyukurlah Sayyidah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha mengatur skenario hidup. ما عندكم ينفد وما عند الله باق
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون